Oke, selanjutnya untuk Bapak Wahyu, Pak Wahyu sudah siap? Mungkin ke mute. Ya, dipersilakan Pak Wahyu untuk memaparkan aplikasi PVD-nya untuk perbaikan tanah lempung lunak. Mangga Pak Wahyu, dipersilakan. Loh kok kesulitan. Sudah bisa, Pak? Sebentar. Ya. Sebelumnya untuk pertanyaan, mohon maaf di chat, bisa di laman chat. Nanti kita akan ada sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan pertama mungkin interaktif. Sesi pertanyaan berikutnya yaitu via YouTube yang sudah memberikan pertanyaan teman-teman yang nonton di YouTube. Mangga Pak Wahyu, dipersilakan. Ya. Sudah nampak? Belum, Pak. Belum. Oh, belum? Sudah ya? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Jadi ini kami sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Bandung, Bu Dewi yang telah menghubungi kami kembali setelah barangkali lebih dari 5 tahun kami sudah lama tidak ke Politeknik Negeri Bandung. Mulai Bu Ataya mahasiswa itu sekarang sampai jadi dosen baru ke Polban lagi itu. Nah ini dari Bu Dewi dari Polban saya dapat tugas untuk menyampaikan materi tentang prefabricated vertical drain atau PVD. Kebetulan ini yang mengadakan adalah Pusat Unggulan Teknologi Infrastruktur. Jadi kami mencoba untuk menghubungkan antara aplikasi PVD prefabricated vertical drain dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Waktu 20 menit itu kami dapatkan infonya belakangan. Saya kadung membuat judul yang sangat besar. Jadi ini mulai dari pendahuluan, kemudian tentang material prefabricated vertical drain, aplikasi prefabricated vertical drain. Kita ambil dua, metode soil preloading dan metode vacuum preloading. Dan referensi prefabricated vertical drain, juga untuk pekerjaan soil preloading dan pekerjaan vacuum preloading, terakhir penutup. Namun karena waktunya terbatas, barangkali hanya 1, 2, 3 saja yang bisa kami sampaikan di sini. Ibu Bapak yang kami hormati, kondisi saya sejak 3 minggu yang lalu sampai sekarang seperti ini. Kaki saya harus lurus terus. Pak Wahyu. Ya, mohon maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. PowerPoint-nya Pak. PowerPoint-nya ya. Belum keluar Pak, itu baru browsernya. Baik, no problem. Ya, saya senang sekali bisa bergabung dengan Polban kembali. Kita mulai dari pendahuluan. Jadi karakteristik utama tanah lempung lunak itu adalah daya dukungnya yang relatif rendah serta pemampatannya yang relatif besar dan berlangsung relatif lama. Sehingga Pak Wahyu, maaf ya? Potong.
Belum di share screen si ininya, paparannya belum muncul. Baru browsernya aja. Ini salah slide, Pak. Slide-nya bukan yang ini. Ini baru explore. Oh, gitu kah? Bentar, mohon maaf. Kok ada sedikit ini? Bentar. Sudah masuk? Sudah. Baik. Jadi ini judulnya tadi, ini materinya. Kondisi saya seperti ini. Kemudian kita masuk pendahuluan ya. Karakteristik utama tanah lempung lunak adalah daya dukungnya yang relatif rendah serta pemampatannya yang relatif besar dan berangsur relatif lama. Sehingga bangunan infrastruktur yang dibangun di atasnya akan berpotensi mengalami penurunan yang relatif besar dan berangsur relatif lama yang akan mengakibatkan bangunan infrastruktur mengalami kerusakan dini. Untuk menanggulangi problema tersebut, di antara alternatif teknologi yang dapat diaplikasikan adalah dengan penggunaan PVD atau Prefabricated Vertical Drain yang dipasang sedalam lapisan tanah lempuh lunak dan berfungsi untuk mempercepat pemampatan lapisan tanah lunak tersebut. Paparan ini menjelaskan secara singkat tentang material, aplikasi, dan referensi PVD untuk mempercepat pemampatan tanah lempung lunak pada pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nah, jadi tanah lunak itu ada dua, lempung lunak atau soft clay dan gambut atau pit. Kemudian karakteristik tanah lempung lunak itu daya dukungnya rendah, pemampatannya relatif besar dan berlangsung relatif lama, sehingga kalau kita bangun infrastruktur di atas lapisan tanah lempung lunak, beban bangunan infrastruktur yang mampu dipikul oleh tanah dasar relatif terbatas, bangunan akan mengalami penurunan yang relatif besar dan berlangsung relatif lama, bangunan sekitar lokasi pembangunan akan berpotensi mengalami gangguan. Ini gambarannya. Jadi kalau kita membebani tanah lunak, karena daya dukungnya rendah, maka tanah timbunan ini hanya mencapai tinggi kritis saja, selebihnya akan mengalami longsor. Jadi garis-garis merah itu tidak, nah ini tidak pernah tercapai karena timbunan selalu longsor. Kemudian penurunannya besar dan relatif lama, jadi timbunan akan selalu turun yang relatif besar dan relatif lama, sehingga ini garis merah ini juga tidak pernah tercapai karena tanah dasar mengalami pemampatan terus-menerus. Nah, bangunan sekitar juga berpotensi terganggu. Kalau sebelumnya kita punya tower tegak, punya seat pile tegak, dasar-dasar danau, dasar sungai itu mampu mengalirkan air sesuai dengan debit rencana, maka begitu ada beban, nah begini, tower-tower bisa miring, seat pile miring, dan dasar-dasar sungai, dasar danau bisa terangkat ke atas. Ibu Bapak, ini adalah distribusi lokasi tanah lunak di Indonesia. SC adalah soft clay, P adalah pit. Jadi di sepanjang Pantura Jawa, pantai utara Jawa, ini dipenuhi dengan soft clay, lempung lunak. Kemudian kalau di pantai timur Sumatera, itu di daerah Riau, itu di sana lapisan atas ada gambut, pit, di bawahnya soft clay. Tetapi kalau di Sumatera Utara, kita tidak pusing dengan gambut, di sana soft clay. Begitu. Ini kalau kita pisahkan, gambutnya saja adalah seperti ini, yang biru-biru ini gambutnya. Jadi di Pulau Jawa kita tidak usah dipusingkan dengan gambut gitu. Nah, ini yang biru-biru ini adalah lokasi tanah lempung lunak di Indonesia.
pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, kemudian pantai selatan Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan juga di Papua. Hubungan dengan infrastruktur, justru di lokasi tanah-tanah lempung lunak inilah banyak infrastruktur yang sedang dibangun di Indonesia dan sudah terbangun. Mulai dari Bandara Kuala Namu, Pelabuhan Belawan, Jalan Tol Trans Sumatera, Jalan Tol Trans Jawa, di Jakarta ada Tanjung Priok, ada Bandara Suta, di Semarang ada Bandara Ahmad Yani, ada Pelabuhan Tanjung Emas, di Surabaya ada Tanjung Perak, dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita bahas secara singkat pada pagi ini. Pertama-tama kita ingin memperkenalkan apa itu material PVD. Jadi material PVD adalah bentuknya seperti ini. Bentuk material PVD itu merupakan komposit dari dua material. Yang di luar ini adalah filter atau jaket. Kemudian yang di dalam ini namanya core atau inti. Mekanisme kerjanya adalah filter itu berguna untuk menyaring tanah lempung lunak. Jadi partikel sekecil apapun diharapkan bisa tertahan di luar material PVD ini, dan air porinya saja yang masuk ke dalam core atau inti dari PVD. Oh ya, ini PVD ini biasanya lebarnya adalah 10 cm atau 100 mili, sementara tebalnya ada yang 3 mili, ada yang 4 mili, dan ada yang 5 mili. Ini pengepakan material PVD di roll-roll dalam bentuk gulungan begini, di mana satu gulungan, satu roll 200 sampai 300 meter panjangnya. Pengangkutannya bisa dengan kontainer maupun dengan truk. Nah, ini pemasangan PVD. Jadi sebelum PVD dipasang di atas tanah lunak, kita perlu menggelar terlebih dahulu lantai kerja agar alat pancang vertical drain bisa beroperasi dengan lancar dan aman. Kemudian PVD ditancapkan secara vertikal ke dalam tanah sedalam lapisan tanah lempung lunak. Kita tahu tanah lempung lunak itu konsistensinya mulai dari very soft, soft, dan medium. Nah, PVD ini biasanya dipasang sampai mendekati tanah lempung konsistensi medium. PVD itu tidak pernah bekerja sendirian. Jadi pekerjaan PVD selalu dikombinasi dengan pekerjaan preloading. Pertama adalah soil preloading. Jadi setelah kita memasang PVD, di atasnya dibebani dengan timbunan tanah, maka disebut soil preloading. Yang kedua, setelah kita masang PVD, kemudian di atasnya diberi lapisan kedap, biasanya geomembran, kemudian dihisap, diberi tekanan negatif dengan pompa vakum yang dikenal dengan istilah vakum preloading. Nah, masang PVD itu ada dua pola, pola segitiga seperti ini. Jadi yang dimaksud adalah titik-titik pemasangan PVD itu dibuat berpola segitiga. Yang dimaksud segitiga adalah segitiga sama sisi atau segi empat. Yang dimaksud segi empat adalah bujur sangkar. Nah, untuk pola segitiga, satu titik PVD mewakili area seperti ini. Nah, kalau untuk yang pola bujur sangkar atau segi empat, satu titik PVD mewakili area seperti ini. Fungsi material PVD adalah mempercepat waktu pemampatan konsolidasi primer pada tanah lempung lunak. Jadi kalau kita punya grafik ini penurunan, kemudian ke sana adalah waktu, maka apabila pemampatannya adalah garis merah ini, kalau tanpa PVD waktunya sekian, kalau dengan PVD waktunya bisa lebih maju lagi, lebih cepat, relatif lebih cepat. Ini gambar-gambar ini adalah air yang mengalir ke atas melalui vertical drain. Kenapa material vertical drain bisa mempercepat
pemampatan tanah. Jadi tanah lempung lunak apabila dibebani, maka air porinya itu akan mengalir ke arah atas. Kenapa ke arah atas? Karena sudah merupakan sunatullah, hukum alam, bahwa air itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, pengalirannya ini sesuai dengan koefisien konsolidasi vertikal. Kemudian pengaliran air ini sejarak atau sejauh HD. Jadi tanah lempung itu mengalami konsolidasi atau mampat dikarenakan air porinya terdisipasi keluar. Nah, apabila airnya sudah habis, sudah tidak keluar lagi, maka pemampatan tanah lempung lunak itu bisa dikatakan sudah selesai. Kapan air itu habis terdisipasi atau kapan pemampatannya itu selesai? Sesuai dengan ini, T, kemudian HD kuadrat dibagi dengan CV. Itu kalau kita membiarkan tanah lempung berkonsolidasi secara alami. Kalau dengan vertical drain, maka karena core dari vertical drain, inti dari vertical drain itu merupakan rongga-rongga yang bertekanan rendah, maka begitu vertical drain ditancapkan ke dalam tanah lempung lunak, air itu mengalir menuju tekanan rendah, yaitu menuju ke arah PVD yang sudah terpasang. Sehingga jarak pengalirannya, mengalirnya secara horizontal itu sesuai dengan koefisien konsolidasi horizontal. Di mana CH itu rata-rata 1 sampai 3 CV, lebih cepat. Pengalirannya tidak lagi setebal lapisan tanah lunak, tapi cukup setengah dari jarak PVD. Jadi yang separuh setengah ini ke arah PVD sebelah kanan, separuhnya lagi mengalir ke arah sebelah kirinya. Dengan demikian maka pengaliran air pori ini akan lebih cepat sehingga konsolidasinya bisa berlangsung lebih cepat. Tidak lagi dengan HD kuadrat, tetapi cukup dengan S kuadrat. Nah, kemudian tidak lagi dibagi CH, tapi dibagi CH, di mana CH adalah lebih besar dari CV, rata-rata 1 sampai 3 CV. Sehingga kalau kita bandingkan dengan konsolidasi dengan dan tanpa PVD, misalnya kita mempunyai tanah lunak setebal 10 meter, maka kalau tanpa VPD, HD kuadratnya ini 10 kuadrat, anggap aja 100 tahun. Kalau dipasang PVD dengan jarak 2 meter, maka S-nya itu separuhnya jarak PVD, tinggal 1 meter. Sehingga 1 kuadrat sama dengan 1, sebut aja 1 tahun. Dengan demikian maka, pada tanah lempung lunak setebal 10 meter, apabila dipasang PVD dengan jarak 2 meter, itu konsolidasinya bisa 100 kali lebih cepat. Belum lagi CH itu 1 sampai 3 kali CV. Misalnya CH ini 2 kali CV saja, maka kalau secara alami tanpa VVD 100 tahun, dengan PVD jarak 2 meter itu cukup dengan setengah tahun atau 6 bulan. Nah, biasanya kita kemudian membuat grafik. Kalau dengan tanpa VVD, konsolidasi 90% tercapainya berpuluh-puluh tahun ya. SNI mengatakan bahwa PVD itu hanya diminta untuk mempercepat konsolidasi sampai 90%. Kalau dengan PVD itu cepat lambatnya konsolidasi tergantung dari jarak. Jadi misalnya kita ambil 90% konsolidasi, ini jaraknya warna-warni mulai dari jarak titik PVD 1 meter, 1,1 meter. Maka kalau kita ambil katakanlah 1 meter, ini waktu konsolidasinya kurang dari 3 bulan. Kalau kita ambil biru 1,2 meter, waktu konsolidasinya 4 bulan. Begitu. Nah, aplikasinya. Jadi sekali lagi PVD tidak pernah bekerja sendiri, selalu dibarengkan dengan metode prakompresi atau metode preloading.
Ada 3 macam pembebanan awal atau preload. Pertama adalah diberi beban awal eksternal. Itu bisa dengan timbunan tanah, bisa dengan tangki air, bisa dengan kolam air buatan, dan lainnya. Kalau vertical drain kemudian di atasnya dibebani dengan beban timbunan tanah, kita sebut soil preloading. Bisa juga diberi pembebanan awal internal, itu bisa dengan menggunakan pompa vakum, tekanan negatif dari vakum, itu disebut dengan vakum preloading. Bisa dengan penurunan muka air, bisa dengan elektroosmosis, atau kombinasi beban awal eksternal dan beban awal internal. Nah, pada pekerjaan prakompresi ini tetap saja PVD itu berfungsi untuk mempercepat pemampatan tanah selama dilakukan pembebanan awal. Ini barangkali bisa memberi gambaran. Jadi pada metode soil preloading kita masang vertical drain. Nah, kemudian kita bebani dengan preload. Pre itu sebelum, load itu beban. Jadi kita membebani tanah sebelum beban bangunan dibebankan pada tanah. Nah, timbunan ini kita biarkan terus, kita tunggu sampai mencapai konsolidasi 90%. Setelah konsolidasi mencapai 90%, preload kita bongkar, kemudian konstruksi baru kita bangun dan beban kerja dioperasikan. Logikanya, apabila beban konstruksi dan beban kerja ini tidak melebihi beban preload yang pernah kita letakkan, kita bebankan di atas tanah dasar, maka tanah dasar sudah tidak akan mengalami penurunan kembali. Itu prinsip dari soil preloading. Sekarang kalau vakum preloading, sama, masang vertical drain, kemudian di atasnya kita selimuti dengan lapisan kedap, kemudian kita hisap, air porinya kita hisap dengan pompa vakum, atau bisa dikatakan kita beri tekanan negatif sebesar 80 kPa. Ibu Bapak, pompa vakum itu di seluruh dunia sama, itu kemampuannya adalah 1 atm, sama dengan tekanan udara luar. 1 atm itu sama dengan 100 kPa. Nah, itu di pompanya. Kemudian dari pompa vakum itu kita pasang pipa-pipa, diarahkan ke dalam tanah untuk menghisap air pori. Di dalam pipa-pipa itu boleh ada kehilangan tekanan 20%. Oleh sebab itu, tekanan negatif atau vakum pada tanah dasar itu hanya dihitung 80 kPa saja. 80 kPa itu sama dengan 8 ton per meter persegi. 8 ton meter persegi itu setara dengan timbunan tanah dengan berat isi 1,6 setinggi 5 meter. Nah, jadi pompa kita nyalakan terus menerus, berbulan-bulan, berminggu-minggu sampai konsolidasi mencapai 90%. Setelah konsolidasi 90%, maka pompa kita matikan. Secara kasar bisa kita katakan bahwa mematikan pompa vakum 80 kPa itu sama saja menghilangkan tekanan negatif 8 ton per meter persegi, berarti sama saja mematikan pompa 80 kPa sama saja dengan membongkar timbunan setinggi 5 meter. Begitu. Nah, baru kemudian konstruksi kita bangun dan beban kerja bisa dioperasikan. Jadi kita dari sini sudah ada gambaran bahwa pompa vakum itu kira-kira hanya bisa menggantikan beban timbunan setinggi 5 meter. Padahal di dalam infrastruktur, misalnya pembangunan peti kemas beserta konstruksinya itu setara kira-kira 6-7 meter. Berarti kalau dengan vakum saja tidak cukup. Itulah perlunya gabungan antara metode soil preloading dan vakum preloading seperti ini. Jadi kita masang PVD, kemudian kita beri preload, soil preloading, kemudian kita vakum.
Ini kita biarkan terus, kita tunggu sampai konsolidasi mencapai 90%. Setelah itu, pompa dimatikan, berarti kita sama saja dengan membongkar timbunan 5 meter, kemudian preload kita bongkar, baru kita membangun konstruksi misalnya lapangan penumpukan peti kemas. Begitu. Nah, sekarang kita detailkan satu demi satu. Soil preloading. SNI 8460/2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik itu mengatakan bahwa soil preloading hanya boleh diaplikasikan untuk tanah lempung, lanau sampai lanau kepasiran. Nah, jadi metode soil preloading kami ulangi lagi, masang vertikadrin, kemudian kita bebani dengan timbunan tanah seperti ini. Ini kalau timbunan di jalan, kalau ini timbunan di area yang luas. Jadi seperti ini, kita timbun. Ya, ini kita biarkan, kita tunggu sampai konsolidasi mencapai 90%. Setelah mencapai 90%, preload ini kita bongkar dan beban konstruksi baru kita bangun di atasnya. Jadi sistem perbaikan tanah metode soil preloading adalah seperti ini. Ada vertical drain yang mengalirkan air pori ke atas, harus ada horizontal drain yang mengalirkan keluar dari kaki timbunan, harus ada preload, harus dibebani, dan harus ada instrumen geoteknik. Ini ilustrasi, ini biru-biru PVD-nya, putih-putih horizontal drain-nya, ini instrumen geotekniknya, dan ini pembebanannya. Nah, pemantauan kinerja metode soil preloading mesti dengan instrumen geoteknik, biasanya dengan settlement plate, extensometer, piezometer, inclinometer di tepi, di luar timbunan, maupun observation well. Saya percepat, langsung aja kita masuk ke vacuum preloading. Nah, sebelum masuk ke vakum, kami tunjukkan aplikasi metode soil preloading pada pembangunan jalan. Jadi masang PVD, kita beri preload, kita tunggu konsolidasi 90%. Setelah konsolidasi 90% tercapai, preload dibongkar, perkerasan dibangun, beban kerja dioperasikan. Juga ini bisa diaplikasikan pada jalan rel. Jadi preload dibongkar, jalan rel dibangun, kereta api bisa dioperasikan. Maupun preload dibongkar, konstruksi dibangun, bisa untuk runway, bandar udara. Atau preload dibongkar, konstruksi dibangun, bisa untuk pelabuhan, lapangan peti kemas. Bisa juga untuk bendungan, preload dibangun, timbunan urugan tanah, bendung urugan tanah dibangun di atasnya. Bisa juga untuk bangunan rumah, gitu ya. Jadi di Bandung itu kami sejak 4 tahun yang lalu melakukan perbaikan tanah dengan metode soil preloading ini, juga vacuum preloading di Sumarekon City di Gede Bage, juga di Podomoro Park di Buah Batu. Juga bisa untuk gedung. Jadi preload dibongkar, tiang pancang dipancang, kemudian gedung dibangun di atasnya. Kita masuk ke vakum. Nah, berbeda dengan soil preloading, area aplikasi vakum preloading lebih sempit, yaitu hanya untuk tanah lempung dan sampai lempung kelanauan. Dihindari tanah yang mengandung pasir, kita gunakan aplikasi vakum preloading. Kenapa? Vakum itu rohnya, nyawanya itu di lapisan kedap. Jadi kalau mengandung pasir, bisa hisapan kita tidak terkonsentrasi di tanah yang kita perbaiki, tapi bisa jadi ketika kita memvakum tanah, maka air-air saluran akan ikut ketarik, air sumur ikut ketarik, dan lain-lain. Jadi begini, vertical drain dipasang, kemudian kita selimuti dengan lapisan kedap air, biasanya geomembran. Kalau ini ada lapisan pasir, maka kita harus cut off.
dengan bisa lapisan geomembran atau slurry wall begitu. Baru kemudian kita pompa. Jadi seperti ini. Kita selimuti dengan lapisan kedap, kemudian ini kita pompa. Nah, sistemnya seperti ini, sama dengan metode soil preloading, bedanya adalah pembebanannya kalau dengan soil preloading itu dengan timbunan tanah, kalau vakum preloading dengan tekanan negatif berupa pompa vakum seperti ini. Instrumen geotekniknya juga sedikit berbeda. Kalau vakum menggunakan vakum gauge gitu, itu aja yang membedakan, lainnya sama dengan metode soil preloading. Ini kita lewati saja. Aplikasinya bisa untuk jalan. Jadi vakum kita matikan, kemudian subgrid kita bangun, perkerasan dibangun, traffic bisa dioperasikan. Kalau untuk bandara juga ini vakum kita matikan, kemudian subgrid perkerasan kita bangun. Oh, ini untuk rel, jalan kereta api. Ini untuk bandara. Hari ini kami masih mengadakan pekerjaan vakum preloading di bandara perpanjangan runway Bandara Supadio di Pontianak. Bisa juga untuk aplikasi di infrastruktur pelabuhan, bisa juga untuk infrastruktur bendungan, bisa dipakai untuk infrastruktur perumahan, juga bisa dipakai untuk infrastruktur gedung. Nah, masih ada waktu berapa, Bapak? Lanjut ya. Lanjut 5 menit lagi, Pak. Baik, cukup. Nah, kita bicara referensi pekerjaan PVD. Untuk jalan banyak sekali ya. Jalan tol Trans Sumatera, jalan tol Trans Jawa, jalan tol Trans Sumatera, Kalimantan, Balikpapan, Samarinda, dan lain-lain. Kalau untuk pelabuhan, infrastruktur pelabuhan mulai dari Kuala Tanjung, Belawan, mana lagi nih, Sampit, Trisakti, Teluk Lamong, JICT, Kalibaru, Tanjung Emas, dan lain-lain. Untuk bandara, Bandara Kuala Namu, Supadio, Tarakan, Samarinda, Bandara Suta, Ahmad Yani, itu semuanya sudah menggunakan PVD. Bendungan di Bendungan Manggar, Bendungan Tritip. Untuk industri, ini di PKT Bontang. Nah, ini yang terakhir kami mengerjakan di smelter Freeport di Gresik, seluas 105 hektar, volume PVD 30 juta, diselesaikan dalam waktu 5 bulan menggunakan di background saya ini ada 12 alat pancang PVD. Ini pekerjaan terbesar dan tercepat di Indonesia selama ini. Kemudian untuk stadion, nah ini di Bandung, Stadion Bandung Lautan Api yang sempat saya dipanggil Bareskrim gitu kan. Ya. Untuk perumahan, ini ada perumahan Podomoro Park Bandung, ada perumahan Sumarikon City Bandung. Ini aplikasi referensi soil preloading untuk pembangunan jalan arteri lingkar jalan Banjarmasin menuju ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Ini kondisi existingnya, kita stripping, gelar geotekstil, kemudian masang PVD, masang PHD. Nah, ini mulai preload kita timbun, kita lakukan monitoring instrumen geoteknik mulai dari settlement plate, pisometer, inclinometer. Nah, ini kita tunggu saja konsolidasi 90%. Setelah tercapai, maka preload kita bongkar, kemudian subgrid kita bangun gitu, udah di aspal dan sekarang sudah jadi menjadi jalan kembar seperti ini. Untuk vakum preloading kami beri contoh salah satu ruas di jalan tol Trans Sumatera. Jadi ini existingnya, kita beri geotextile woven, kita beri lantai kerja, kemudian masang PVD. Ini masang ketika drain. Nah, ini masang lapisan kedap airnya, geomembran, ini sampai kedalaman 5 meter ya, gitu, agar dijamin kekedapan tanah yang kita improve, kita perbaiki.
seperti ini. Nah, kemudian kita membuat jaringan drainase horizontalnya dengan prefabricated horizontal drain. Kita tambahi dengan pipa-pipa gitu. Nah, kemudian kita belar geotextile nonwoven baru geomembran. Kenapa harus pakai geotextile nonwoven? Karena nyawa atau roh vakum itu adalah di kedap. Nah, kekedapannya ada pada geomembran. Sehingga untuk memproteksi geomembran agar tidak tercoblos barang-barang runcing dari bawah, kita proteksi dengan lapisan geotextile nonwoven. Ini kita masang instrumen geotekniknya. Nah, ini sudah kita mulai pompa begitu. Nah, ketika tekanan negatif, vakum sudah mencapai 80 kPa dalam kondisi stabil, maka kita bisa ini monitoringnya. Ini kita lakukan pemompaan terus-menerus siang malam begitu. Nah, ketika sudah mencapai 80 kPa dalam kondisi stabil, maka subgrade itu bisa kita kerjakan berbarengan selama vakum masih nyala. Tetapi syaratnya harus kita gelari geotextile nonwoven dulu untuk memproteksi agar geomembran ini tidak tercoblos dari atas. Nah, seperti ini subgrade mulai kita gelar begitu. Nah, jadi ini pada dasarnya adalah kombinasi. Jadi selain kita beri tekanan negatif vakum, juga kita beri tekanan positif berupa soil preloading gitu. Ini selalu kita monitor. Nah, kemudian setelah mencapai 90%, kita lakukan leveling untuk membentuk subgrade, agregat kita hamparkan, dan kita aspal, selesailah jalan tol Trans Sumatera. Satu ruas saja, tapi belum nyambung nih, Lampung sampai Aceh belum nyambung. Begitu. Dengan senang hati sekali, tidak diputus, saya sampai pada penutup. Kesimpulannya, tanah lempung lunak memiliki karakteristik daya dukung yang relatif rendah dan pemampatannya yang relatif besar, serta berlangsung relatif lama, sehingga apabila tidak dilakukan perbaikan terlebih dahulu, tinggi timbunan tanah untuk bangunan infrastruktur yang mampu dipikul di atasnya relatif terbatas dan bangunan infrastruktur akan berpotensi mengalami kerusakan dini. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, salah satu metode perbaikan tanah yang bisa diaplikasikan adalah dengan penggunaan PVD, prefabricated vertical drain, yang diaplikasikan dengan metode soil preloading maupun metode vakum preloading atau gabungan metode soil preloading dan metode vakum preloading. PVD telah diaplikasikan untuk perbaikan tanah lempung lunak pada pembangunan infrastruktur di Indonesia, mulai untuk pembangunan jalan, bandar udara, pelabuhan, bendungan, industri, stadion olahraga, perumahan, dan lain-lain. Begitu Bapak Ibu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahyu sudah memaparkan cukup jelas sekali tentang PVD-nya.